Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa selalu bersyukur ya. Karena dengan bersyukur insya Allah hidup kita akan lebih baik dan lebih mudah. Oke, bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha ya, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang luar biasa dari Hari Raya Idul Adha kali ini ya. Oke, di video kali ini aku ingin berbagi tentang tips memilih software apotek guys. Jadi memang salah satu faktor ya yang untuk memudahkan kita dalam memanage sebuah bisnis apotek itu adalah softwarenya. Nah, kalau teman-teman kebingungan memilih software apotek, nanti teman-teman bisa tanya-tanya apotek lain atau teman kita yang sudah buka apotek tentang softwarenya. Kalau softwarenya misalnya bagus, kalian bisa pakai. Dan aku juga sudah punya software juga yang sudah aku pakai lama ya. Nanti bisa WA ya teman-teman, kalau mau tanya itu bisa WA. Walaupun ada beberapa kekurangannya ya, tetapi software ini cukup bagus bagi saya dan cukup stabil ya, jarang sekali error, terus kemudian ya sangat menunjang dengan data-data yang ditampilkan. Nah, salah satu memilih software apotek itu adalah software tersebut sudah teruji guys. Yang pertama itu. Jadi kalau teman-teman beli software yang kadang kok murah-murah gitu ya, misalnya kita lihat di Shopee, terus di Tokopedia ada software yang murah-murah gitu. Kalau mau coba boleh, teman-teman boleh ya, coba. Cuman saran saya, tanya dulu orang yang sudah pernah pakai software itu, bagaimana pengalamannya. Kalau misalnya pakai software itu kok bagus, stabil, terus nggak pernah trouble gitu, ya bisa aja kalian coba. Tapi kalau belum pernah ya ini coba-coba ya, karena software itu kan yang di online itu kan murah-murah ya. Ada yang 200.000, ada yang 400.000, ada yang 600.000, murah-murah. Padahal kalau kita beli yang software apotek yang yang sudah teruji ya, biasanya cukup mahal ya. Mungkin ya minim lah sekitar 5 juta atau 4 juta ke atas lah paling enggak itu. Bahkan ada beberapa software yang menawarkan itu sampai 9 juta, 9 atau 10 juta itu softwarenya, dengan beberapa kelebihan. Misalnya dia sudah teruji, sudah dipakai banyak apotek, terus fasilitasnya juga banyak, misalnya bisa langsung monitor dari HP, bisa online, bisa transaksi secara online langsung. Nah, itu biasanya mereka lebih mahal. Terus fasilitas yang lain ya, misalnya software itu tidak tidak error setiap untuk transaksi, misalnya transaksi sampai banyak gitu nggak error tuh. Aku pernah ya pengalaman beli software apotek ya waktu awal-awal dulu, karena pengen punya software apotek. Yang pertama kali itu aku beli sebuah software, dan software itu mungkin softwarenya belum matang ya. Jadi ketika kita uji coba di apotek itu, transaksi pertama bisa, kedua, nanti begitu transaksi ketiga error keluar, terus kemudian harus masuk lagi, login lagi. Akhirnya sampai jadi malah repot, malah kita nggak bisa jualan ya guys. Jadi harus sering keluar masuk dari software itu. Akhirnya aku hentikan, terus aku mencari lagi software yang lain. Aku tanya-tanya teman-teman di sekitarku yang sudah pakai software apotek itu apa. Kemudian aku tanya testimoninya gimana. Nah, baru aku yakin, baru aku pakai. Nah, sampai sekarang itu masih aku pakai di apotek yang satu ya. Nah, jadi cara memilih software itu salah satunya adalah sudah teruji. Terus yang kedua, kalau bisa itu software apotek itu tidak harus online guys. Nah, walaupun sekarang itu sebenarnya data itu sudah luar biasa ya. Misalnya hampir semua apotek itu sudah punya wifi, sudah punya speedy ya.
Cuman untuk berjaga-jaga ya, biasanya kadang jaringan itu lelet, terus kemudian kadang ada mati listrik. Jadi ketika jaringan lelet atau mati listrik, kita nggak bisa transaksi, jadi transaksinya ke pending, akhirnya nanti baru kita input lagi pas ini, kan repot juga. Nah, kalau bisa software itu bisa offline, jadi tidak harus online terus, tapi bisa offline. Jadi ketika jaringan lemot tapi listrik masih bisa, kita masih bisa transaksi. Nah, itu termasuk salah satu keuntungan software. Jadi itu, makanya aku yang nggak harus online ya, walaupun transaksinya masih akhirnya masih banyak beberapa yang kita nggak bisa, misalnya harus transaksi secara online nggak bisa. Tapi kita kan untuk transaksi online kan sudah kerjasama biasanya ya, kerjasama dengan Halodoc atau yang lain-lain ya, jadi nggak masalah. Seperti itu. Terus berikutnya ya, yang ketiga, kita beli software itu yang fasilitasnya itu memang betul-betul kita butuhkan ya. Jadi misalnya bisa mengetahui harga pokok penjualan, terus kemudian bisa mengetahui jatuh tempo pembayaran, terus kemudian bisa Pareto produk itu misalnya obat-obat yang laku itu dalam 1 bulan itu yang paling laku itu obat apa, jumlahnya berapa, nilainya berapa rupiah, itu ada. Terus obat-obat yang mau ED atau kadaluarsa itu keluar, kelihatan obat ini mau ED. Terus ketika input harga baru otomatis masuk. Jadi ada beberapa software yang kadang error gitu kan. Kalau bisa, jadi makanya ketika kalian mau beli software, kalian tuh minta demonya. Jadi minta demonya, kita uji dulu sampai paling nggak seminggu atau 2 minggu. Kalau software itu nggak ada masalah, berarti oke, kita pakai. Terus berikutnya ini, setelah data-data itu masuk, data-data yang kita butuhkan itu ada, perjanjiannya bagaimana? Misalnya kita kan ada aktivasi ya, misalnya kalau ternyata komputer kita error, kemudian Windowsnya rusak, harus diinstal ulang, itu aktivasi perlu bayar lagi apa enggak? Nah, itu harus dipastikan. Kalau misalnya bayar cuma 500.000, tapi ketika Windows error kita harus bayar lagi 500.000, nanti error bayar lagi, kan repot, jadinya malah mahal. Mending beli yang mahal sekalian lah, yang 4 juta atau 5 juta, nanti nggak begitu error tinggal install. Kan sekarang installnya kan sudah online aja udah bisa, nggak harus datang gitu. Jadi itu. Terus berikutnya, software itu harus bisa baca barcode ya, ya. Biasanya itu sangat penting sekali. Kalau terutama untuk obat-obatan yang obat-obat bebas ya guys. Kalau yang obat di dalam itu kan enggak perlu barcode ya, karena racian, kadang resep kadang itu kan susah kalau harus pakai barcode. Mungkin itu aja ya. Terus apalagi ya, stoknya itu harus betul-betul bagus ya. Jadi ketika kita input data barang ya, stoknya harus bertambah. Ketika kita menjual, stoknya harus berkurang. Itu harus sinkron lah itu. Kalau nggak sinkron ya repot kita. Jadi itu. Terus ada level-level juga ya, misalnya level master administrator, level kasir, levelnya beda-beda. Jadi ketika level kita jualan aja, kasir ya, dia nggak bisa ngubah stok barang, nggak bisa ngubah beberapa hal gitu ya, retur nggak bisa gitu. Tapi kalau levelnya di atasnya itu bisa retur barang. Jadi itu. Oke, itu guys untuk tip memilih software apotek ya. Bagi kalian terutama yang apotek baru itu, hati-hati dalam memilih software apotek ya. Jangan tergiur software yang murah ya, tapi ternyata pelayanannya kurang bagus, dan nanti malah repot juga ya. Ketika data kita sudah ngumpul banyak, error, akhirnya hilang semua data kita kan. Jadi inkaso yang jatuh tempo jadi repot ya, gitu. Oke, itu dulu. Tetap semangat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian yang
ingin belajar ya dengan saya, bisa gabung di grup mentoringbisnisapotek.com ya. Terutama tentu saja ini berbayar ya guys, jadi jangan nggak usah tanya kok berbayar gitu ya. Ini berbayar ya, karena khusus karena aku ingin teman-teman yang ikut di grup ini itu beberapa hal yang tidak bisa aku sampaikan di video secara umum, nanti aku sampaikan di video yang khusus. Jadi hanya link-link khusus saja yang bisa mengakses, jadi tidak secara umum. Dan teman-teman bisa konsultasi langsung dengan saya, telepon, WA, mungkin video call kalau misalnya perlu melihat lokasi dan lain-lain. Itu aku sediakan waktunya, tentu saja nanti karena jadwalnya biar pas gitu ya. Dan di grup ini sudah banyak lah teman-teman yang sudah berhasil membuat sebuah apotek, bahkan yang sudah omsetnya sampai ratusan juta sudah ada. Nanti teman-teman bisa bergabung juga dengan grup di Telegram kita, khusus untuk teman-teman yang di grup mentoringbisnisapotek.com. Oke, itu saja. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.